يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara menggapai rumah tangga yang sakinah, serta dua doa yang jangan pernah ditinggalkan selesai sholat. Judulnya adalah Rumah Tangga Sakinah. Rumah tangga itu bukan suami istri, bukan suami istri, rumah. Nah, rumah itu berarti ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, mungkin ada anak, ada pembantu rumah tangga, ART, apapun namanya. Mungkin ada orang yang tinggal bersama kita, satu rumah. Bagaimana caranya agar satu rumah ini merasakan kesenangan? Sakinah, kesenangan, ketenangan, kenyamanan, semua yang tinggal di situ ikut merasakannya. Nah, ini yang menjadi cita-cita banyak orang, tetapi kebanyakan orang itu tidak tahu caranya. Padahal caranya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, boleh saya nanya? Boleh? Nanya boleh ya? Ya, nggak boleh saya tetap nanya. Ya, nggak boleh saya juga tetap nanya. Ibu lebih banyak senangnya atau banyak susahnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jujur. Karena banyak suami di luar sana yang laporan, istri saya sering berkeluh kesah. Ya, sering curhat sama temannya lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Artinya apa? Cerita senangnya sedikit, cerita susahnya banyak. Susah, senang. Susah, senang. Yang model begini nggak sedikit, yaitu banyak sekali. Kalau susah diceritakan, kalau senang disimpan. Kebalik, Allah memerintahkan terhadap nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebutkan. Karena itu kalau kita mau senang, jangan pernah nyebutkan yang susah, sebutkan yang senang. Yang susah itu simpen saja. Bahkan urusan mimpi yang gak enak itu aja gak boleh diceritakan. Mimpi itu bukan nyata. Mimpi bukan nyata, gak enak, gak boleh diceritakan. Gak boleh diceritakan. Simpan buang mimpi yang gak enak. Apalagi dalam kehidupan nyata yang gak enak, jangan pernah diceritakan sama orang lain. Kecuali kepada guru yang kita minta petunjuk. Tapi kalau kita cuman kata orang Jawa mudoroso, Indonesianya curhat, ya biar hati kita lega alias buang sampah kepada seseorang, maka itu sikap yang gak bagus yang akan justru menambah sumpah kita berdatangan. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Salah satu bentuk siksanya adalah akan ditambah sumpah. Itu salah satu bentuk siksa yang dialami di dunia. Nah, gimana caranya biar kita punya rumah yang menyenangkan? Rumah yang menyenangkan. Nomor satu,
Jangan pernah bicara aku, saya. Tapi kita bicara Allah. Kata Allah, kata Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah. Jangan bicara aku. Senangkan aku, jangan. Senangkan Allah, senangkan Rasulullah. Allah akan senang kalau kamu begini. Rasulullah akan senang kalau kamu begini. Allah akan senang kalau kamu tidak seperti itu. Rasulullah akan senang kalau kamu tidak seperti itu. Jadikan ini sebagai pondasi. Selalu ngomong Allah, Allah. Bahkan kalau marah sama anak, marahnya jangan mengatakan ayah nggak senang, ibu nggak senang. Kok kita seakan-akan udah jadi Tuhan ya, di atasnya Allah. Ya kita seakan-akan jadi Rasul di atasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini yang terjadi dalam kehidupan modern, Allahnya dibuang, Rasulnya ibumu nggak suka, ayahmu nggak suka. Ayahmu, ibumu, ayahmu, ibumu, ayahmu, ibumu, ayahmu, maka Allah menguji orang tuanya, anaknya akan diizinkan digoda oleh setan untuk melakukan hal-hal yang semakin tidak menyenangkan ayah dan ibunya. Kenapa? Karena sombong orang tuanya, minta disembah, minta disanjung, minta dipuja, tapi nggak ngajarin anaknya untuk menyembah Allah, nyanjung Allah, muja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor satu. Karena saya nggak mau panjang-panjang, sedapatnya saja ya, sesenangnya hati. Yang kedua, yang paling penting itu doa. Doa itu mengalahkan segala-galanya. Sebentar lagi kan kita masuk musim haji ya. Nah, doakan saya tahun ini bisa berangkat ya. Insya Allah selamat, sehat, nggak pakai repot, nggak pakai susah ya. Bersama orang-orang yang berangkat bersama saya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disyariatkan ibadah haji? Cuman satu sebetulnya alasannya, sebetulnya untuk mengenang keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengenang Nabi Ibrahim, mengenang istrinya, mengenang putranya Nabi Ismail alaihissalam. Cuman itu, semua urusan haji yang namanya tawaf, yang sa'i Safa Marwah, lempar jumroh, wukuf di Arafah, bahkan tanggalnya sekalipun, harinya sekalipun, mulai sampai nanti Idul Kurbannya sekalipun, itu hanya untuk mengenang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim sampai dikenang sama Allah Ta'ala, dijadikan syariat dan rukun Islam? Ya, dijadikan syariat dan rukun Islam yang luar biasa, yang kita disemangati untuk selalu ya berupaya agar bisa pergi ke Mekah untuk menaikkan ibadah haji maupun umroh. Ada apa itu? Sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sholat diajari sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, bukan sholawat yang lain. Ya, bukan sholawat yang lain, sholawat Ibrahimiyah. Ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang luar biasa. Bu, saya mau nanya lagi, boleh? Boleh. Ibu diajak sama suami pergi ke Jakarta misalnya, kemudian ditaruh di hotel bintang 9, di atasnya bintang 5, ditaruh di hotel bintang 9, kamarnya super suite, bukan lagi suite V yang banyak V-nya sudah, kemudian naik V gitu. Tapi ditinggal sendiri. Kamu di sini sendiri ya, saya mau keluar sebentar, kembalinya nggak jelas. Segala butuhmu tinggal pencet ini operator, minta dikasih. Saya mau nanya Bu, bahagia atau nestapa? Ayo jujur, bahagia atau gimana? Ayo yang belakang, bahagia atau gimana, jujur. Mumpung ini suara antum akan disampaikan ke seluruh dunia nih. Kondisi yang indah itu pun kita akan, masa sih saya diajak ke Jakarta kok ditinggal di kamar, ya nggak boleh keluar, walaupun dilayani oleh semua pelayan. Apa nikmatnya kalau aku di sini tapi tidak ada engkau bersamaku? Betul ya? Aku di sini tapi nggak ada engkau bersamaku, nikmatnya itu apa gitu? Katanya tadi oknum ibu-ibu, ya oknum ibu-ibu. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bawa istrinya, ya yang barusan punya anak,
dan itu istri kedua, bukan istri pertama, barusan punya anak, suruh bawa anak pertamanya ini, Nabi Ismail alaihissalam, ke suatu tempat yang tidak ada penghuni di sana, nggak ada makhluk hidup, karena di tempat itu nggak ada air, yang ada cuma batu, pasir, dan kawan-kawannya. Kalau toh ada pohon yang hidup, itu ajaibnya luar biasa. Berangkat ke sana. Pertanyaan saya, begitu istri Nabi Ibrahim ditinggal di situ, protes kan? Bukan hotel bintang 9. Suaminya meninggal dan suaminya dilarang memberikan penjelasan oleh Allah. Tinggal no comment. Kalau tadi kan suaminya, masya Allah kan ngasih pemberitahuan, saya mau buat sebentar, kalau butuh-butuh pencet nomor sekian, ini semua udah aku bayar, kapanpun pokoknya pencet, pelayan datang pesan apapun, bebas silahkan. Ini enggak, tinggal di padang sahara, taruh di situ. Namanya istri solihah, shotnya itu agak solihah. Saat ditinggal itu yang dipikirkan adalah, aku punya dosa apa ini? Ini hukuman dari Allah. Ini hukuman dari Allah. Atau ini memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukuman dari Allah, mau tobat, mau minta ampun begitu. Maka nanya sama suaminya, nanyanya baik-baik, gak seperti oknum istri zaman sekarang. Maksudmu apa? Kenapa engkau seperti ini? Apa tujuanmu sebenarnya? Sengaja ya? Kamu tinggal aku di sini ya? Ini pasti ulah istri pertama ya? Yang gak senang ya? Aku punya anak dari kamu ya? Makanya biar aku mati sekalian di tempat ini bersama anakku. Kamu akan bersenang-senang dengan dia, begitu ya? Naudzubillah min dzalik. Ini oknum. Ya, ini oknum istri. Beda dengan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit pun nggak ada pikiran buruk, padahal punya madu. Nggak ada pikiran buruk. Ini pasti rencana istri pertama, nggak ada. Yang ada husnudzon, prasangka super baik kepada Allah, sehingga munculkan prasangka super baik kepada hamba-hamba Allah, dan prasangka yang sangat baik kepada suaminya. Maka nanya saja, nggak pakai embel-embel, kenapa kami ditinggal di sini? Suaminya berbalik meninggalkan istri dan anaknya, jalan begitu saja, nggak jawab. Mungkin kalau istri tadi oknum akan marah-marah, udah ditinggal, ditanya berlagak, diem aja, nggak ngasih komentar, suami macam apa ini? Kebanyakan lihat drama tuh Korea, tahu? Kebanyakan lihat sinetron, kebanyakan baca novel-novel yang nggak jelas ya, cerita-cerita yang wah masya Allah, bukan cerita dari Nabi Muhammad SAW, bukan ceritanya para wali, cerita yang ditulis oleh orang-orang yang gak beriman, contoh-contoh yang ditulis oleh orang-orang yang gak tahu cara hidup di dunia, ataupun apalagi hidup di akhirat, contoh-contoh yang dibuat oleh orang-orang yang gak kenal halal dan haram, dijadikan imam oleh kebanyakan di antara kita, karena dilihat setiap hari. Naudzubillah min dzalik. Beda istrinya Nabi Ibrahim. Nanya lagi, suaminya jalan, oh mungkin nggak dengar. Kenapa kami ditinggal di sini? Suaminya jalan lagi. Nah, karena istrinya itu pinter, nggak nanya yang sama yang ketiga kali. Berusaha untuk berpikir, ada apa sebenarnya? Langsung prasangka baik. Nggak mungkin nih suamiku meninggalkan aku di sini kecuali kalau Allah yang perintahkan. Maka nanya, wahai suamiku tercinta, apakah Allah yang perintahkan ini? Apakah Allah yang perintahkan ini? Nabi Ibrahim gak boleh menjelaskan, tapi bisa jawab dengan isyarat, menganggukkan kepala, tanpa putar balik, tanpa memandang anaknya, tanpa memandang istrinya. Gak ada salam perpisahan, gak ada, oh sayang, maafkan aku meninggalkan kamu di sini. Aku cinta kamu, aku gak sanggup berpisah denganmu. Gak ada, itu sinetron. Gak ada. Gentleman, pria di hati, ya di hati. Hatinya bergemuruh dengan rasa yang gak enak, jauh dari anak, dari istri. Hatinya gak ditampakkan kepada istrinya.
nggak ditambahkan kepada anaknya. Karena apa? Karena yang nggak enak itu nggak usah disebutkan. Dijaga, dilawan, dikuatkan diri. Ya subhanallah, Nabi Ibrahim ngaku, istrinya ngomong apa? Sayang, kalau Allah yang perintahkan, jangan pernah kamu ragu. Lanjutkan perjalananmu, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, aku dan anakmu pasti bahagia. Pertanyaan saya, masuk akal nggak jawaban ini? Ditinggal di padang Sahara, nggak ada teman, nggak ada sumber kehidupan, bekal makanan sedikit, bekal air sebotol, nggak ada teman, nggak ada lampu, nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, nggak ada internet, nggak ada handphone, nggak ada telepon, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa menghubungi siapapun, dan sendiri, wanita sendiri, hanya dengan bayinya yang belum bisa apa-apa dan sudah tidak bisa minum ASI karena usianya lebih dari 2 tahun. Problem sudah bermula sejak ditinggalkan oleh suaminya. Tapi istrinya nggak mikir, nanti kalau bekal habis gimana ya? Kadang-kadang istri zaman sekarang ngomongnya begini, nanti kalau kamu mati siapa yang ngasih aku makan? Masya Allah. Kalau aku meninggal dunia, nanti aku hidupnya dengan apa? Kan kamu melarang aku kerja. Dari mana penghasilanku? Asyak berrizik, asyak berrazik. Seseorang yang meragukan rezeki, maka dia sedang meragukan yang maha memberi rezeki. Dan itu sangat mengerikan. Subhanallah. Istrinya mengatakan, lanjutkan perjalanan, silahkan pulang ke sana. Ini istri yang salihah, mengatakan lanjutkan perjalanan, jangan pikirkan kami pasti senang, tenangkan pikirmu, teruslah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Nabi Ibrahim. Tapi yang namanya Nabi kan memang nggak boleh ngasih tahu, tapi kan tetap harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Gimana ayah dan suami ini nggak bisa dekat istrinya, nggak bisa dekat anaknya, nggak bisa ngirim orang ke sana, wakil nggak boleh Allah Ta'ala. Naik ke atas bukit, kemudian berbalik melihat anak istrinya di Mekah yang belum ada kota Mekah saat itu. Belum ada kota Mekah saat itu. Angkat tangan. Punya Allah. Ya punya Allah. Ini loh kunci rumah tangga yang sukses itu yang pondasinya adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni. Doanya tuh ini, sesungguhnya aku. Askan tuh meletakkan sebagian daripada anak keturunanku. Doanya begitu, tapi diawali dengan Rabbana. Kenapa kok bukan Rabbi ini? Tapi kenapa Rabbana ini? Duhai Tuhan kami, sesungguhnya aku. Kenapa begitu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah melupakan istri dan anaknya dan keluarganya di hatinya. Dimanapun berada, keluarganya selalu dibawa. Kadang ibu zaman sekarang habis sholat, anaknya pun dilupakan. Yang diingat Allah, ya Allah, beri aku rezeki, beri aku. Anaknya nggak diingat. Ya, suaminya nggak diingat. Sementara Nabi Ibrahim jauh dari istrinya, jauh dari anaknya. Rabbana, nggak pernah ditinggalkan dalam doa, dalam hati. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hajj Sahibul Maulid Simtudurat, pernah istrinya itu cemburu. Cemburu kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Habib Ali. Karena ada orang-orang yang hasad, orang yang iri, musuhin Habib Ali. Tiap doa itu yang disebut orang itu didoakan yang baik-baik. Semoga rumah tangganya sendiri, semoga doanya baik semua. Padahal orang ini terkenal musuhin beliau. Maka istrinya cemburu mengatakan, aku nggak pernah kamu doakan seperti kamu doakan orang itu yang musuhin kamu. Ya, kenapa dia kok didoakan begitu, aku tidak? Maka jawaban Habib Ali Habsyi, bukan begitu. Kalau kamu tak tersebut di lisan, tapi selalu terucap di dalam hati. Selalu terucap dalam hati. So romantik Habib Ali Syabil Maulid Simtudurat. Singkat cerita, angkat tangan doa. Doanya nggak masuk akal. Letakkan sebagian anak keturunanku di satu lembah yang nggak ada ketumbuhan, nggak ada orang di sana, agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Yang dipikirkan tuh dalam kondisi seperti itu biar jadi orang yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kirimkan kepada mereka manusia-manusia, kirimkan makanan. Nggak masuk akal. Bagaimana manusia akan ke sana? Bagaimana makanan akan sampai ke sana? Nggak ada logika yang bisa menjelaskan itu.
Tapi karena percaya sama Allah Ta'ala, mintanya nggak perlu pakai akal, tapi pakai iman. Percaya sama Allah. Pokoknya minta istrinya selamat, minta sama Allah. Minta istrinya ditemenin, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, airnya habis, bayi nangis. Airnya habis, bayi nangis. Masalah atau rezeki? Masalah atau rezeki itu? Air habis, bayi nangis, gak ada orang. Masalah atau rezeki? Rezeki. Tapi wujudnya masalah. Karena kadang-kadang masalah itu adalah paket, dalamnya adalah rezeki. Masalahnya kita ini cuman lihat bungkus luarnya, isinya nggak pernah dilihat. Yang namanya surprise itu pasti bungkus luarnya biasa-biasa, isi dalamnya itu mungkin berlian 3 kilo. Namanya surprise, itu namanya kejutan. Allah kasih kejutan pada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya dibuat nangis, istrinya cari air, sofa marwah. Carinya air semacam itu seharusnya kan nggak dilakukan, cukup sofa marwah selesai. Tapi kenapa sofa marwah? Karena nggak putus asa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti tidak mengandalkan yang namanya usaha. Minta sama Allah, nggak ada, cari sana, nggak ada, kembali ke sana, cari lagi, mungkin ada, nggak ada, kembali ke sana, cari lagi, mungkin ada, terus begitu. Akhirnya sama Allah dikasih air yang gak habis ila yaumil qiyamah, air Zam-Zam, bukan di sofa, bukan di marwah, bukan di bawah orang, muncul di kaki anaknya. Rezekinya gak jauh, rezekinya gak jauh, rezekinya gak buat susah, muncul, ya muncul sampai si ibu repot ini karena terlampau banyak, zooming dikumpul, ayo ngumpul gitu. Kata para ulama, seandainya tidak dikumpulkan maka akan jadi danau Zam-Zam, bukan sumur Zam-Zam. Akan jadi telaga Zam-Zam, bukan sumur Zam-Zam. Tapi itu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dari air itu akhirnya burung terbang ke sana, ada burung, orang-orang berdatangan, tinggal di sana, ada air, maka paham ini miliknya yang menemukan pertama kali, maka manusia yang tinggal datang ke situ buat tenda, mulai bayar, dan kasih kambing, kasih ini, kasih itu. Nabi Ismail dan ibunya cuma duduk santai, duit berdatangan. Kemudian masing-masing tinggal di sana karena airnya bagus, maka tanahnya subur, akhirnya jadi perkampungan, akhirnya jadi kota Mekah. Sekarang kita ngantri dan bayar mahal untuk sampai ke sana. Karena apa? Rabbana, doa. Karena doa. Jadi doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya saya kalau habis sholat tidak akan saya tinggalkan 2 doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena janjinya Allah Ta'ala, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Ulama mengatakan siapa yang baca doa ini maka termasuk anak yang bekti sama orang tua. Anak yang bekti sama orang tua dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi menyatakan SAW, Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mendoakan orang tuanya. Kalau ada anak mendoakan orang tuanya, Allah nggak akan putuskan rezekinya. Allah akan curahkan rezekinya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah di saat orang-orang yang beriman yang dijanjikan dapat surga oleh Allah Ta'ala, itu salah satu kerjaannya. Salah satu kerjaannya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka lah orang-orang yang berkat kesabarannya diberi kamar-kamar di surga, ya kamar-kamar di surga, dikasih surga oleh Allah Ta'ala karena kesabarannya, dan mereka diberi ucapan selamat dan penghormatan oleh Allah Ta'ala di dalam surga. Karena apa? Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Sering saya ketemu sama ibu-ibu ngeluh, anak saya kalau susah diatur ya. Saya jawab, nah ngaturnya pakai apa? Saya suruh begini, saya jawab lagi, lah kamu diatur sama Allah nurut enggak? Kamu diatur sama Allah nurut enggak? Kamu aja diatur sama Allah enggak nurut kok. Kamu minta anakmu apa namanya?
nurut sama kamu. Kalau kamu pengen anakmu nurut sama kamu nurut dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nurut sama Allah Ta'ala, nanti anak kamu dibuat nurut sama kamu. Tapi kalau kamu nggak nurut sama Allah Ta'ala, Allah akan menguji kamu lewat anak kamu. Allah akan menguji kamu lewat anak kamu. Ini Rabbana hablana, minta dikaruniai Rabbana hablana min azwajina, sebagian dari pasangan hidup. Jadi doa ini bisa dibaca suami, bisa dibaca istri. Ini doa yang nggak pernah saya tinggalkan setelah sholat. Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Artikan anak keturunan itu jangan cuma anak, cucu. Kadang-kadang itu anaknya soleh, cucunya ganyang, cucunya nyebelin, cucunya nyusahin. Naudzubillah min dzalik. Minta itu yang sampai yaumil qiyamah, sampai akhir semuanya. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk bola mata. Ini kadang-kadang diartikan penyejuk hati ya, bukan penyejuk bola mata. Ini bahasa Al-Quran. Nah, baru kita jelaskan kenapa kok disebutkan bola matanya dari sejuk. Mata manusia ini kalau nangis ada dua jenis air matanya. Ada air mata yang mengalir panas, ada air mata yang mengalirnya itu dingin. Nah, kalau nangisnya itu nangis bahagia, air matanya dingin. Kalau nangisnya nangis sedih, air matanya panas. Air matanya panas. Nanti buktikan. Kalau perlu pakai itu termometer ya, diukur berapa derajat itu. Makanya qurrata a'yun. Kalau dilihat mata itu jadi sejuk, enak gitu. Mata kita jadi seneng. Ya, seneng melihatnya, nggak pengen berpaling, pengen terus lihat. Itu yang namanya qurrata a'yun. Suami kalau dilihat kita nggak pengen bergerak, bergeser kepada yang lain, berarti suami kita qurrata a'yun. Istri kalau dilihat kita nggak pengen bergeser kepada yang lain, seneng melihatnya, itu qurrata a'yun. Anak kalau dilihat kita senang, berat melepasnya, kita nggak mau lihat yang lain, itu anak udah menjadi penyejuk bola mata. Karena mata ini cerminan hati. Dari mata turun ke hati. Nah, pertanyaannya sekarang, buat sahabatku dimanapun antum berada, pernah nggak lihat suaminya kemudian pengen segera ada nggak yang oknum begitu? Udah, kita nggak usah berlagak suci, lebih baik kita berlagak kotor biar jadi suci ya. Ini kan kadang-kadang kita lihat suami, lihat istri, lihat anak, nggak mau lihat itu. Apa sebabnya? Berarti naudzubillah min dzalik, anak kita, istri kita, suami kita belum bisa menjadi penyejuk bola mata. Kenapa? Ya karena mungkin kita nggak pernah minta itu. Mintanya, ya Allah, jadikan anak saya orang yang sukses, yang duitnya banyak, anak saya punya bla 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 bla. Nggak minta, ya Allah, jadikan anak saya itu penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imamah, jadikan kami suami, istri, anak imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar bertakwa, tapi imamnya orang yang bertakwa. Allah ngajarin kita kalau minta ke Allah jangan nanggung, jangan bilang jadikan anak saya wali, itu nanggung. Ya Allah, jadikan anak saya pemimpinnya para wali, waj'alna lil muttaqina imama, pemimpinnya para wali, imamnya orang-orang yang bertakwa. Harusnya begitu. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kakek saya yang paling atas ya, leluhur saya Al-Idrus dari sana, itu punya anak namanya Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni dikenal karomahnya luar biasa, keramatnya itu luar biasa. Abu Bakar Al-Adni. Ditanya Abu Bakar Al-Adni, antum ini kok bisa jadi wali, alim, soleh, keramatnya luar biasa, ceritanya bagaimana? Jawabannya, saya waktu masih kecil, itu saya mau ngajak main ayah saya. Ternyata ayah saya lagi sholat duha. Akhirnya saya beralih ngajak main ibu saya juga lagi sholat duha. Akhirnya saya ngajak main pembantu, ya khodim yang khidmah, bantu di rumah. Ternyata khodimnya juga lagi sholat duha. Karena nggak ada teman main, akhirnya saya sholat duha di samping orang tua saya.
Sekarang anaknya pengen ngaji, ngajak ayahnya, ayah, ayo ngaji. Ayahnya lagi nonton di TV, bilang tuh sama ibumu. Ibunya disamperin, bilang ibu lagi sama teman-teman nih, sibuk di WhatsApp. Dah sana sama mbak, ya sama mbak, sama siapa nih? Mbaknya disamperin, jawabannya lagi asik nonton sinetron. Akhirnya duduk bersama si mbak nonton sinetron. Sinetron. Konsep, yuk jadikan anak wali ini loh, bukan jadikan anak pengusaha. Enggak, anak saya biar jadi pengusaha salah, jadikan anakmu wali. Karena kalau wali dunia dikasih, akhirat dikasih. Guru sekumpul coba lihat, Guru Muhammad Zain, Masya Allah, bukan pengusaha, tapi semua pengusaha tekuk lutut di bawah beliau. Sampai hari ini beliau sudah di alam barzah, tapi ngasih rezeki yang hidup. Toko-toko di sekitar Musola Ar-Raudhah itu sama dengan namanya masjid saya Ar-Raudhah. Yang namanya sama. Berdatangan orang hadir maulid. Dari mana semua itu? Apa karena kepiawaiannya dalam berbisnis? Karena keahliannya dalam berniaga? Iya, tapi niaga akhirah. Niaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu yang menguntungkan apa? Oh, yang paling menguntungkan ini, ditekuni, dikejar. Makanya orang-orang itu nasihatin kita sederhana, jadikan anakmu ahli agama, jadikan anakmu ahlillah, jadikan anakmu waliullah. Beres-beres. Nah, kalau ilmu akhirat saja dikasih, masa ilmu dunia nggak dikasih? Masa ilmu dunia nggak dikasih? Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup. Lanjut dikit ya. Rabbana hablana, Rabbana hablana, penicu hati. Anak itu nanti kalau penicu hati, subhanallah. Lihat saja sumpah kita hilang. Gak tergantung umur. Umurnya anak kita 70 tahun, anak kita 90 tahun, kita lebih tua, bukan sama bapak lebih tua ya. Anaknya tapi usianya sama-sama tua. Lihat saja. Tapi ada anak kalau dilihat, buat kita panas, buat kita emosi, buat kita marah. Apa yang salah ya? Apa yang salah? Mungkin doa kita kurang kenceng, sudah, tapi kurang kenceng. Tambahin nih porsi doanya, Rabbana hablana, Rabbana hablana, dan jangan jadi Tuhan. Seringkali doanya kenceng tapi jadi Tuhan. Dia harus. Gak ada harus. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Biar Allah yang ngurus. Ya biar Allah yang ngurus. Kalau udah seperti itu, oh nikmat. Ya, seperti itu nikmat. Anaknya dilihat menyenangkan, istrinya dilihat menyenangkan, suaminya dilihat menyenangkan. Pertanyaan saya, tempat jadi penting nggak? Enggak. Makanya ibunya Nabi Ismail nggak ngurus tempat. Kenapa? Lihat Nabi Ismail udah senang. Sekarang ini suami istri konsepnya kita harus punya rumah yang mewah, kamar yang indah, harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Nggak mikir kita harus punya hati yang tinggal dimanapun, nikmat tempat itu buat kita. Apalah artinya dunia dan segala isinya, tapi kalau aku memandang musirna semua itu. Ngeri kan ya, punya dunia dan segala isinya, lihat suaminya sirna semuanya, jadi gak enak semua. Makan enak jadi gak enak, rumah mewah jadi gak enak, mobil nyaman jadi gak enak. Kenapa? Di sampingnya ada suaminya. Naudzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, ada seorang istri berkata pada suaminya, sayang, gak penting dunia ini dan segala isinya kalau gak ada kamu di sampingku bersamamu. Tapi kalau udah engkau bersamaku, maka tempat di mana ada dirimu itulah surga bagiku. Berani ngomong gitu bu ke suaminya? Besok rumah dijual bu. Besok rumah dijual gitu bu. Alhamdulillah ada rumah jual, beli yang lebih kecil. Alhamdulillah kamu udah jadi wanita yang bersyukur. Kebetulan suaminya nggak tahu diri. Alhamdulillah mentalik. Nah, karena itulah muncul kalimat yang sampai hari ini menjadi khilaf. Ini sabda Nabi atau ucapan para sahabat. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pertanyaan saya, jika engkau sudah ada di surga, akankah engkau menginginkan keluar darinya? Jika engkau berada di luar surga, apakah engkau betah di luar sana atau pengen segera kembali ke dalamnya? Maka ciri-ciri orang yang rumahnya sudah menjadi surganya adalah dia akan merasa nyaman di dalam rumah dan dia merasa nggak nyaman di luar rumah, walaupun itu tugas. Walaupun itu tugas, ya ingin segera kembali ke rumah.
Tapi zaman sekarang ada orang yang ketika dia berangkat kerja sampai di kantor nggak nyaman, pulang ke rumah nggak nyaman, yang di rumah ketika suaminya pergi nyaman, suaminya kembali nggak nyaman. Akhirnya ketika ada suami, dua-duanya ngomong, yuk kita kuat cari tempat yang nyaman. Pergi ke pengajian, sampai di pengajian ustadznya nggak nyaman. Akhirnya pusing semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita jadikan rumah kita surga. Siap ibu-ibu? Ya kalau nggak siap berarti pengen rumahnya jadi neraka. Kalau ada ruangan di rumah nggak enak, kita keluarkan biaya untuk pugar, betul ya? Kita renovasi. Masa ada perilaku di rumah yang nggak enak, kita nggak pengen renovasi perilaku kita, biar hidup kita nyaman. Ingat, yang penting Allah. Ya, apa kata Allah? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bagaimana cara agar rumah tangga bisa sakinah. Rumah tangga yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman serta kenyamanan. Rumah tangga yang sakinah merupakan cita-cita setiap manusia. Namun banyak yang tidak tahu caranya. Padahal caranya sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jangan pernah bicara aku atau jangan menyombongkan diri. Namun sandarkan semua pada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Contoh, Allah Ta'ala akan senang jika kamu begini. Atau Rasulullah akan senang kalau kamu tidak seperti itu. Misal ketika kita menegur anak, jangan bilang ayah tidak senang atau ibu tidak senang kamu begitu. Tapi katakanlah Allah tidak senang kamu begitu atau Rasulullah melarang perbuatanmu itu. Jadi sandarkan semua ucapan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ketika tidak bisa menyandarkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengujimu. Anakmu atau keluargamu akan semakin mudah diganggu setan. Itu karena kesombonganmu dengan kata aku. Yang kedua adalah doa. Doa mengalahkan semuanya. Kita tahu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Mekah yang dulu tidak berpenghuni sekarang menjadi tujuan umat manusia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan doa dalam melewati hari-harimu. Dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus mengajarkan dua doa yang tidak pernah beliau tinggalkan setiap selesai sholat, yaitu yang pertama mendoakan kedua orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua mendoakan pasangan dan anak cucu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah dua doa ini dan jangan pernah tinggalkan selesai sholat. InsyaAllah rumah tangga kita akan tenang, tentram dan bahagia. Rumah tangga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan
dari apa yang telah Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.